الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kaum muslimin, kita masuk ke hadis yang keempat dari kitab Arba'in. Mudah-mudahan tidak salah, betul tidak? Hadis ketiga rasanya sudah ya, rukun Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ya, di antara pembesar-pembesar sahabat ya. Abdullah bin Mas'ud, Masya Allah. Radiyallahu anhu. Qala, haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Pernah kami diceritakan oleh Rasulullah, dan beliau itu adalah orang yang shadiq, benar, al-masduq, lagi dibenarkan. Apa kata Nabi? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan. Sesungguhnya salah seorang dari kalian itu dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari berwujud nutfah. Berwujud nutfah. Nutfah ini ya air mani. Kata orang kedokteran, sperma. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. Kemudian dia berubah menjadi 'alaqah selama itu pula 40 hari juga. Thumma 'alaqah itu setetes darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian dia berubah menjadi sekerat daging selama itu juga. Thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh. Kemudian diutuslah kepada benda tadi itu, diutuslah malaikat untuk ditiupkan kepadanya ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Diperintahkan atau ditetapkan kepada ruh itu ada 4 ketentuan. Bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Tentang rezekinya, amalannya, ajalnya, dan apakah dia termasuk orang yang sengsara atau bahagia. Fa wallahi alladzi la ilaha ghairuh. Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab faya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Demi Allah yang tidak ada ilah selain Dia. Sesungguhnya kamu itu beramal dengan amal ahli surga, hingga antara dia dengan surga itu hanya tinggal sejengkal, zira'. Fayasbiqu alaihi alkitab, lalu catatan kitab sudah mendahuluinya, maka dia pun berubah beramal dengan amal ahli neraka, maka dia masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha. Dan ada seseorang di antara kamu yang beramal dengan amal ahli neraka hingga jarak antara dia dengan neraka itu tinggal sejengkal, tetapi tulisan sudah mendahului dia, maka dia beramal dengan amal ahli surga, lalu dia pun masuk surga. Rawahul Bukhari wa Muslim. Bagaimana Pak ini? Jantung mau putus mendengar hadis ini kalau faham. Ya, tidak ada yang bisa dipastikan. Semuanya dalam ilmu Allah. Kita dari awal dulu nih. Walaupun ya kemungkinan bisa sampai syuruk ya, atau ya syuruknya masuk hadis belum selesai. Kita coba saja dulu ya. Karena agak panjang ini. Jadi di awal Rasulullah menceritakan fase embriologi,
luar biasa. Masa itu mana ada kedokteran? Mana tahu kedokteran membicarakan berapa lama embrio itu mulai dari sperma berubah menjadi, mana ada itu. Tetapi Rasulullah memberitahu itu, lamanya sebagai sperma 40 hari. Lalu setelah itu berubah menjadi alaqah. Ini dari mana datangnya? Dari mana, Pak? Wahyu. Diuji secara kedokteran, pasti benar. Pasti benar. Tidak ada melesetnya. Kok bisa Nabi ngomong begitu? Jadi itulah bahwa apa yang keluar dari mulut Nabi itu adalah wahyu yang tidak bisa diragukan kebenarannya. Jadi kalau ada orang mengatakan itu kan cuma hadis bukan Quran, dia tidak mengerti hakikat hadis. Hadis itu sama seperti Quran, asal hadisnya sahih. Nah, begitu ya. Karena hadis ini secara kualitas kan beda-beda. Ada yang dhaif. Ya, artinya kenapa begitu? Penisbatannya kepada Nabi ada yang dipastikan, mendekati pasti, ada yang meragukan. Nah, itulah yang dikatakan tingkatannya itu, oh ini hadis dhaif. Artinya apa? Diragukan itu dari Nabi. Kalau dipastikan itu dari Nabi, bagaimana memastikannya? Dengan metodologi. Metodologi sanad. Ahli hadis semua tahu itu. Kalau itu dipastikan dari Nabi, semua yang keluar dari mulut Nabi itu pasti benar, sama seperti Al-Quran. Nah, ini yang harus diingat ini ya. Nah, kembali kita kepada hadis embriologi ini. Ini memang hadis embriologi lah ini. Seseorang itu diciptakan, dikumpulkan penciptanya dalam perut ibunya selama 40 hari berwujud nutfah. Nah, 40 hari, Pak. Sebagai mani yang sudah bercampur antara laki dan perempuan, ya. Dia berlangsung selama 40 hari. Setelah 40 hari sperma tadi berubah menjadi alaqah. Alaqah itu darah. Nah, cuma bahasa kita terjemahan selama ini kan gumpalan, ya kan? Gumpalan darah, gumpalan daging. Saya ingin merubah istilah gumpalan itu. Darahnya benar, tapi gumpalan itu kesannya besar. Betul tidak kira-kira? Padahal sebenarnya tetes. Kan dari setetes mani tadi. Jadi berubah menjadi setetes darah. Nah, berapa lama jadi darah itu? Juga 40 hari. Ah, 80 hari sudah kan? Kemudian berubah menjadi mudghah, sekerat daging. Biasa kita mengartikannya gumpalan daging. Saya merasa tak cocok. Karena gumpalan itu rasanya bisa sebesar ini kali gumpalannya. Jadi yang benar itu sekerat. Rasulullah menyebut mudghah. Padahal kata mudghah ini dari kunyahan. Kira-kira daging bisa gak sebesar ini Bapak kunyah? Gak mungkin kan? Gak bisa masuk mulut kan? Jadi makanya betul-betul kecil. Jadi cocoknya itu diartikan sekerat, bukan segumpal daging. Wah, terlalu besar itu. Karena penyebutan mudghah itu dahsyatnya ya. Rasulullah menyebutnya mudghah, padahal mudghah itu kunyah. Jadi artinya apa? Memang ukurannya seukuran daging yang bisa dikunyah. Subhanallah. Itu berlangsung berapa hari? 40. Jadi sudah berapa hari, Pak? 120. Sudah berusia si janin itu 120 hari, barulah didatang malaikat. Nah, itu. Kalau sesudah 120 hari itu
ruh sudah ditiupkan, artinya janin itu sudah bernyawa. Maka kalau dia digugurkan berarti apa? Membunuh. Membunuh nyawa, neraka. Bukan jadi manusia baru neraka. Kalau dibunuh, dia sudah bernyawa, kamu membunuh satu jiwa. Karena ruh sudah ditiupkan. Nah, makanya ahli fikih batasannya boleh menggugurkan itu sebelum 120 hari. Kalau sudah masuk 120 hari janin digugurkan, kamu namanya sama membunuh satu jiwa. Membunuh satu jiwa dengan sengaja, neraka jahanam. Ya. Dan hukumannya hukuman seorang pembunuh. Iya. Nah, ini kalau kita merujuk kepada fikih begitulah. Pandangan-pandangan ahli fikih. Karena yang namanya janin sudah berumur 120 itu sudah ditiupkan ruh. Kemudian diutus seorang malaikat tadi, ya, meniupkan ruh kepadanya dan diperintah untuk menulis 4 perkara tentang rezekinya, amalannya, ajalnya, dan apakah dia termasuk orang yang sengsara atau bahagia. Ya, semua sudah dituliskan, Pak. Hanya saja kita tidak tahu apa isi tulisan itu. Nah, ininya kita memahami takdir memang harus hati-hati. Jangan sampai kita katakan bahwa ya kalau kita masuk surga tergantung kita. Oh tidak. Tulisan sudah ada. Ya, hanya saja isi tulisan itu kita tidak tahu. Maka kita diperintah untuk beriman dan beramal soleh. Nah, begitu. Ya, kita diperintah beriman dan beramal soleh. Dalam kehidupan sehari-hari kamu ikuti prosedur. Prosedur itu namanya yang kita sebut syariat. Ikuti syariat itu. Walaupun hasilnya kamu gak tahu. Ya ibarat murid sekolah, Pak. Yang disuruh dia kan belajar kan. Dia lulus atau tidak lulus ada yang tahu? Ya nggak ada yang tahu. Nanti terakhir baru ketahuan, diumumkan. Tugas kamu hanya belajar. Nah, jadi kita pun sebagai manusia, tugas kita itu dia, ikuti syariat. Ujungnya kamu tidak tahu. Serahkan saja kepada siapa? Kepada Allah. Dan itu sudah ditulis. Ya. Jadi tadi yang disebutkan, yang dituliskan itu secara urutannya di sini disebutkan wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi, rezekinya. Nah, ada orang umpamanya ya sekian lama hidup, nah menjelang tua rezekinya terbuka. Ya. Menjelang tua baru dibukakan Allah rezekinya. Ada orang yang dari muda bekerja sudah dibuka Allah rezekinya. Tetapi ujungnya mungkin melarat. Dalam arti kata rezeki ya. Habislah itu semua barang. Ibarat pedagang tekor. Nah, sudah dituliskan rezekinya. Ya. Jadi oleh karenanya tidak perlu takut sama rezeki. Dia sudah tertulis. Tugas kamu hanya berusaha, itu saja. Ya. Dan tidak ada yang tahu. Rezeki masing-masing kan tidak tahu. Ya.
Orang mengatakan, oh dia itu dulu teman saya sekolah ya. Ya, satu angkatan saya sama dia. Tapi ya dia ujungnya begitu sih. Nah, ada yang satu lagi, wah memang ya udahlah gitulah, memang tulisannya ya dia sukses. Karena itu semua sudah tertulis. Jadi semua kita itu hanya mengikuti apa isi tulisan. Tapi tugas kita ikut jalur. Begitu. Jangan kamu keluar jalur. Jangan kamu keluar syariat. Kalau kamu keluar syariat, nah di sana ada ketentuan ya, pahala dosa. Nah. Jangan katakan, oh saya sudah memang beginilah ditentukan. Ya. Dari mana kamu tahu bahwa itu sudah ditentukan? Tugasmu adalah mengikuti koridor, ikuti koridor. Allah menyuruh kamu mencari yang halal, cari yang halal. Kasarnya begini Pak, seorang berzina, pelacur, ditanya kenapa anda melacurkan diri? Oh sudah takdir saya, bisa. Sudah takdir saya, oh nggak bisa. Saya sudah takdir sebagai pelacur. Itu pilihanmu karena syariat menyuruhmu taat. Oh saya sudah ditakdirkan menjadi koruptor. Tidak, bukan ditakdirkan, itu pilihanmu karena ada syariat. Jadi dalam hidup kau ikutinya syariat. Adapun hasilnya seperti apa, itu sudah memang dikembalikan kepada apa? Takdir. Ya. Kemudian ya. Oh, sedikit kadang-kadang kita balik lagi ya ke fase-fase ini. Alaqah. Kembali sedikit. Alaqah itu tadi kita artikan apa, Pak? Ya, setetes darah. Secara bahasa kata alaqah itu alaqah nempel. Ya. Secara arti bahasa alaqah itu kalau ada nempel gini, sesuatu kunci yang punya apa? Magnet, tempel, nempel, itu nama alaqah. Menempel. Ketika dicek betul, karena darah itu menempel di mana? Dinding rahim. Kok bisanya Rasulullah pas memberikan kata itu? Dia disebut nempel karena memang wujudnya darah yang menempel di dinding rahim. Dan tadi dikatakan mudghah, kunyahan, dan memang ukurannya sebesar kunyahan orang biasa, orang normal. Begitu. Jadi semuanya itu, penyebutan-penyebutan itu bukan asalan saja. Bukan asal-asalan alaqah aja lah. Oh tidak. Karena ini memang dari Rasulullah, dan Rasulullah sumbernya wahyu. Dan tidak ada ahli embriologi yang bisa melawan ini. Bagaimana dia mau melawan? Memang itu faktanya. Ya. Jadi kalau teringat embriologi ini, kita teringatlah nama seorang ahli embriologi dari Kanada itu, Pak. Ya, itu boleh katakan rujukan dunia lah dia itu ya. Kenneth More. Tulisannya Kenneth More. Kenneth More. Dia banyak bicara tentang embriologi dalam perspektif wahyu. Dia mengatakan semua informasi tentang embriologi yang ada dalam Quran dan hadis benar adanya. Sampai-sampai dia diundang ke Riyadh. Ya, Fakultas Kedokteran di Riyadh mengundang dia datang, dan di situ dia katakan semua informasi Quran, karena dia sudah baca.
Informasi Quran dan hadis tentang ilmu kejaninan itu semua benar adanya. Tidak ada yang meleset sedikit pun. Nah, lalu memang wartawan ya. Nah, langsung pertanyaan wartawan apa Pak? Anda percaya itu ya percaya. Kenapa Anda tidak masuk Islam? Nah, ya. Nah, ini dia kan. Ilmu sekuler dengan ilmu yang tumbuh dalam Islam itu bedanya Pak. Kalau ilmu sekuler, ilmu ya ilmu. Science for science. Tetapi dalam Islam ilmu untuk mendukung keyakinan. Kalau kamu tahu itu sumbernya wahyu dan kamu tak yakin informasi itu benar, kamu harus benarkan siapa yang menurunkan wahyu. Nah, itulah perbedaan perspektif Islam dengan sekuler. Kalau sekuler, ya memang itu sudah pas betul informasi begitu, ya saya akui itu benar karena sudah uji coba. Terus kelanjutannya apa? Ya sampai situ aja. Dan kita pun begitu kan, karena keilmuan kita ini bersumber dari Barat, ya begitu. Mau seperti apapun benarnya tidak merubah keyakinan saintisnya. Padahal di dalam Islam konsepnya apa Pak? Sesuatu yang benar itu pasti berasal dari yang maha benar. Yang maha benar itulah yang harus kau sembah, kau percayai. Nah, jadi kalau kau sudah tahu kebenaran itu dan sumbernya dari siapa, maka kau harus terima keyakinan apa yang diturunkan oleh yang maha benar itu. Nah, itu konsep Islam dalam ilmu pengetahuan. Nah, tapi memang tidak ada yang bisa disalahkan karena berkembangnya ilmu pengetahuan di dunia, hingga di dunia Islam kita pun itu sumbernya sumber sekuler dari Barat, peradaban Barat yang sekuler. Ya seharusnya ya semua bidang ilmu, wabil khusus ilmu-ilmu terapan itu, applied science itu, ya membuat para ahlinya menjadi orang yang paling kuat ilmunya, imannya. Ya, dokter yang sudah jadi dokter begitu melihat dahsyatnya penciptaan manusia dan organ tubuh manusia, dialah orang yang paling rajin tahajud harusnya ya. Ya, karena dia lihat langsung bidang yang dikajinya itu, apapun spesialisnya, memang luar biasa. Ciptaan Allah ini menunjukkan luar biasanya sang pencipta. Lalu apa? Membuat dia makin dekat dengan Allah. Nah, begitulah dulu ulama-ulama kita Pak. Nah, ya, ulama kita itu apakah dia bidang fikih ataupun bidang kedokteran seperti Ibnu Sina dan lain-lainnya, itu menyatu antara ketakwaan dengan keilmuan. Kalau di zaman sekarang karena konsepnya konsep Barat, antara ketakwaan dan keilmuan itu dua hal yang terpisah. Ya, dulu ketakwaan dengan keilmuan menyatu. Makin tinggi spesialisasinya, makin takwa sama Allah Ta'ala. Di zaman sekarang ya seperti itulah. Ahli antariksa kafir. Ya. Dan rata-rata ilmu-ilmu ini kan dikembangkan oleh orang-orang kafir. Tidak berpengaruh kalau dia jujur. Planet ya yang dia amati puluhan tahun, dia pasti sampai kepada kesimpulan ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Ini pasti ada yang menciptakannya. Kalau dia jujur, tetapi dia tidak jujur. Makanya orang pinter itu kalau jujur itulah dikatakan ulul albab. Kalau tidak pinter dia tidak ulul albab.
Karena kita sebutkan ulul albab kan, itu orang pintar yang jujur, keilmuannya menambah kedekatannya kepada Allah, makin yakinlah dia kepada Allah. Tidak bisa manusia makhluk menciptakan fenomena seperti ini, pasti yang maha pencipta juga. Mereka inilah yang disebut ulul albab. Fa'tabiru ya ulil absar, ya, dalam akhir Ali Imran, ya, di situ disebutkan ulul albab, ya, inna fi khalqis samawati dan seterusnya itu, inna fi dzalika laayatan liulil albab. Ulil albab itu siapa? Itu orang pintar yang kepintarannya membawa dia menjadi beriman. Baik, lalu tadi soal rezeki. Nah, jadi tidak ada yang namanya, kalau sudah bicara tulisan rezeki, ya, tidak ada yang namanya kekhawatiran terhadap rezeki. Makanya di sini ditolak teori si Malthus, itu ditolak teori mereka-mereka yang mengatakan ya pertumbuhan ketersediaan alam dengan pertumbuhan populasi manusia, itu semuanya ditolak karena itu teori Yahudi. Berapapun miliar jumlah manusia itu sudah apa? Dijamin Allah rezekinya. Dikuatkan lagi dengan ayat Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di muka bumi ini, bukan hanya manusia, Pak, ya, melainkan pasti dijamin Allah rezekinya. Tidak mungkin ada orang kelaparan. Tapi yang salah apanya? Pengorganisasiannya yang salah, sehingga untuk satu orang menumpuk kekayaan yang bisa dimakan oleh 100 juta orang dengan cara yang tidak benar, ya, yang cara yang ilegal. Nah, itu yang terjadi. Jadi bukan terlalu banyak manusianya sehingga alam tidak siap untuk menyediakan konsumsi, itu tidak teori yang ditolak. Berapa miliar pun manusia pasti akan bisa makan, ya, karena masing-masing itu sudah ditetapkan Allah banyak, Pak, rezekinya, ya. Jadi jangan takut. Kan ketakutan ini kan sudah banyak, ya, sudah berlangsung lama ini, sehingga menjadi sebuah program, ya. Cukup dua anak, dan teori ini ditolak oleh Pak Irwan. Berapa anak beliau? Jadi secara tidak langsung beliau itu menolak teori dua anak itu kan. Nah, jadi rezeki, jangan takut sama rezeki. Yang mengatur rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia tadi, bikat birizqi. Di dalam perut umur 120 hari sudah Allah tetapkan apanya? Rezekinya. Kemudian ajalnya. Masya Allah, ya. Ajal ini, Pak. Ya. Ada orang, ya, sehari-hari lah, ya, sehat, segar bugar, kecelakaan, mati. Betul enggak? Ya. Ada orang yang rajin olahraga, terus olahraga, muda, mati. Ya. Ada orang yang sangat ketat, sebelum maghrib sudah tidak mau makan lagi, ya, makannya ya sore-sore lah. Itu sudah jadi kebiasaannya itu. 55, umur 55 lewat. Olahraganya, sepedanya rutin. Menjaga makanan ketat. Umur 55 lewat.
Karena tidak ada yang tahu yang namanya ajal. Ya. Mungkin dalam kecelakaan, mungkin ada sesuatu di dalam dirinya, ya. Memang sudah begitulah. Fala ta'lamu nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan soal kematian, dimanapun kematian, mana ada orang yang tahu, betul tidak? Ada orang yang berkunjung ke satu daerah, tiba-tiba disitulah dia mati. Ya. Fala ta'lamu nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa yang tahu di bumi mana dia akan mati. Luar biasa. Ya. Itu statement dari Allah Ta'ala. Kamu boleh saja merencanakan. Kuburanmu sudah kamu beli kapling kuburannya. Tapi kamu mati di mana kamu kan nggak tahu. Bi ayyi ardin tamut. Subhanallah. Karena yang namanya ajal, hanya Allah yang tahu. Begitu. Ada orang sakit, diopname, ditunggui keluarganya. Yang duluan meninggal siapa? Yang nungguin. Lah, meninggal lah. Lagi apa? Menungguin keluarganya sakit. Terus yang ditungguinya itu keluar rumah sakit sehat kembali. Memang itu tidak bisa pakai logika itu kalau namanya ajal. Ada dulu ceritanya seorang pekerja bangunan, ya, di Riyadh, Pak. Pekerja bangunan jatuh dari lantai 8. Kira-kira bayangan Bapak seperti apa? Lantai 8 jatuh. Tidak wujud manusia lagi barangkali, ya. Hancur sudah itu. Nah, lalu apa yang terjadi, Pak? Dia bangkit. Dari jatuh itu dia duduk dan berdiri. Orang-orang yang melihat, lalu dia pun merasa haus, Pak. Dia mencari mana kios yang jual minuman. Dia lihat ada kios seberang jalan sana. Dia pun mulailah bergerak melintasi jalan. Di tengah jalan lewat mobil. Selesai. Bagaimana Bapak memahaminya? Bagaimana Bapak memahaminya? Padahal waktu jatuh dia sudah cukup untuk mati tuh. Betul kan? Sudah cukup untuk mati. Tetapi dia bangkit, masih bisa jalan, nyebrang. Jadi kalau begitu malakul maut menunggunya tadi waktu jatuh itu atau di jalan? Malakul maut menunggu dia di jalan. Kenapa tidak di situ? Kenapa tidak di tempat jatuhnya? Apa? Tulisan. Tulisannya waktu dulu menyebutkan dia mati itu ditabrak, bukan mati jatuh. Tulisan itu tidak berubah. Luar biasa kejadian-kejadian, Pak, ya. Subhanallah. Inilah membuat kita semakin yakin, ya. Kalau sudah ajal ya udah dah. Sudah ajalnya begitu. Ya. Hanya saja jangan kamu berusaha bunuh diri dengan mengatakan disitulah ajal saya. Ini syariat lagi nih tadi. Syariat tadi. Dalam hidup kamu ikuti koridornya. Koridor itu bernama syariat. Panduan hidup itu syariat. Ikuti syariat. Syariat bilang apa? Jangan kamu cari mati. Jangan kamu cari mati. Kalau sudah kata ahli bahwa merokok itu
membunuh, maka kamu jangan. Itu syariat, Pak. Itu syariat. Ya. Kalau sudah pada ahli sepakat bahwa merokok itu membunuh, bahkan si penjual rokok pun menulis itu. Ya enggak? Ditulisnya, tapi lebih kecil dari iklan rokoknya. Lebih kecil, halus gitu ya. Tapi kalau orang lewat, kebaca. Itu gambarkannya lagi bolong di leher. Ini namanya iklan munafik. Ya. Ya kata dia, kan saya sudah bilang di situ, merokok membunuh. Nah, kenapa kamu iklankan besar-besar? Nah, ini namanya iklan munafik itu, Pak. Jadi jangan kamu cari mati. Nah, ayatnya ada, wala tulqu biaidikum ilat tahlukah. Jangan kamu lemparkan dirimu dalam kebinasaan. Jangan cari mati. Tapi kalau kematian menjemputmu, itu sudah takdirmu. Lalu dalam hidup apa? Kamu ikuti koridor. Jaga kesehatan. Itu tadi sudah bagus, dia menjaga makanan, kan begitu ya? Itu sudah benar, pola hidupnya itu udah benar, bagus. Karena dalam rangka itu dia berusaha untuk menjaga kehidupannya. Tapi takdir berkata lain. Maka yang berlaku adalah ketentuan takdir. Nah, jadi begitulah kira-kira. Di sini juga amalnya. Ya. Amalnya amalan maksudnya, Pak, pekerjaan. Ya. Kemudian saya terus amal sudah ya. Ajal sudah kita tadi. Apakah dia termasuk orang yang sengsara atau bahagia? Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Kadang-kadang hati terasa deg-degan ya. Waduh, gimana ini ya? Maka ada hadis Nabi yang membantu memahami ini. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Ingat tuh. Itu hadis yang menempel dengan hadis ini, yang harus digandeng. Segala sesuatu itu akan dimudahkan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Jadi artinya apa? Kalau orang dari kecil tumbuh baik, soleh, itu isyarat dia dimudahkan untuk jadi orang baik. Itu isyarat bahwa takdirnya memang begitu, nanti akan baik. Tetapi kalau orang hidup dari awal begini, bolak-balik ke kiri ke kanan, menyimpang, nabrak, terjun bebas, nah, memang dimudahkan untuk dia jalan ke neraka. Begitu. Jadi dalam hidup yang jadi pedoman kita apa? Syariat. Ini haram, jauhi. Jangan kau katakan ketika kau mabuk, sudah takdir saya. Itu tidak pernah. Allah tidak pernah begitu. Di situ ada pilihanmu. Ya. Nah, lalu kita masuk ke lanjutannya. Demi Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang hak selain Dia, salah seorang dari kalian beramal dengan amalan penduduk surga, sehingga jarak antara dia dengan surga itu tinggal sejengkal, tinggal sehasta, zira'. Namun dia didahului oleh catatan takdirnya sehingga dia beramal amalan penduduk neraka. Ini yang membuat kita deg-degan tadi itu, Pak. Ada orang tumbuh kecil, ya, dari mulai kecil soleh, sampai orang mengatakan, wah ini calon penghuni surga nih. Sehingga jarak antara dia dengan surga itu tinggal sehasta. Artinya apa, Pak? Kalau dia terus seperti itu sampai matinya, dia akan
menjadi ahli jannah. Tetapi di ujung berubah. Astaghfirullahalazim. Kira-kira ada enggak kita lihat orang yang begini? Ada enggak? Ya ada. Walaupun agak jarang. Ya. Agak jarang. Ini orang tadinya soleh loh. Kok di hari tuanya begini ya? Ya. Kok di hari itu orang seharusnya makin tua, makin dekat dengan Allah. Ya. Dulu seingat saya dia waktu muda tidak begini. Ya, dia mengajak orang kepada kebaikan. Kok sekarang di masa tuanya kok begini ya? Cara berpikirnya juga aneh. Ya, ini dia Pak. Kita nggak bisa nyambung nih. Apa dia terlalu tinggi? Ya, tingkat berpikirnya sampai bisa berubah seperti ini, atau bagaimana? Ini tetap terjadi Pak. Tetap terjadi. Walaupun mungkin saya katakan tadi yang umumnya itu tidak begitu. Makanya tadi hadis yang terakhir saya katakan, segala sesuatu itu dimudahkan untuk sesuai dengan tujuan. Jadi kalau yang dia nanti ditakdirkan masuk surga, maka dia akan tumbuh dari awal hingga akhirnya itu amal ahli surga. Tetapi ada pengecualian. Ya, ini dari pengecualian itu. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha berkuasa. Ya. Allah itu maha berkuasa. Nah, jadi kita lihat rekam jejaknya, bagus. Bahkan pendidikan dia agama. Cuma ya mungkin dalam pendidikan ini mungkin dia ya sempat kali ke Amerika ya sekolah. Ya, dia diajari sama orang-orang Yahudi itu di sana. Ya, pulang, sampai akhirnya dia menemui ajalnya jauh dari hidayah. Itu mungkin terjadi, mungkin sekali terjadi. Jadi orang-orang pun berpikir, waduh, kita heran ya, apa dia yang terlalu hebat, terlalu tinggi tingkat berpikirnya sehingga kita tidak bisa nyambung, atau memang seperti gambaran hadis ini bisa saja seseorang di akhir hayatnya berubah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang kita takut itu Pak. Itulah yang kita takut. Makanya antisipasinya bagaimana? Kita setiap sholat disuruh minta hidayah, betul enggak? Apa bahasanya Pak? Itu yang kita baca tiap sholat itu, tiap rakaat itu. Ihdinas siratal mustaqim. Karena bisa saja orang berubah Pak. Bisa saja orang berubah. Hati ini kan disebutkan hati ini dalam bahasa Arab apa Pak? Qalbun, betul enggak? Arti qalb itu tahu Bapak? Ini dia artinya nih. Bolak-balik. 1 menit saja bisa berubah. Itu arti qalbun. Qalb itu artinya bolak-balik. Ya. Jadi tidak ada yang bisa menentukan. Makanya kita terus meminta. Jadi kalau ada orang mengatakan, kok baca terus ihdinas siratal mustaqim, minta hidayah terus, kan kamu sudah soleh. Kamu setiap sholat ada di masjid, kamu menjalankan perintah syariat, kenapa minta hidayah lagi? Itu dia. Bahwa hati itu hanya Allah yang tahu. Jadi kita sebagai hamba terus saja meminta. Ya Allah, beginilah maunya sampai akhir. Bahkan di ujung salat kan ada doa yang diajarkan Rasulullah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang membolak-balikkan hati, maka
apa? Kokohkanlah, teguhkanlah hatiku, ala dinik, di atas dinmu. Jangan sampai ya menjelang mati berubah pikiran. Ya. Jadi sekali lagi ini bisa terjadi walaupun tidak umum. Begitu. Tidak umum itu. Yang umum itu ya kita lihat secara umum ya. Orang tumbuh dari kecil soleh sampai dia menjalani kehidupan puluhan tahun. Kita tahu ya masa terakhirnya juga kita tahu. Oh iya mah kalau ini bapak ini memang dari dulu setahu kita memang ya ahli masjid ini. Ya, maka dia pun mati di atas itu. Nah inilah kemauan kita. Betul enggak, Pak? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi alik. Ada yang kedua. Ini menarik juga ini. Wa inna ahadakum la ya'mal bi'amali ahli nar. Ada di antara kamu itu orang yang beramal terus dengan amal ahli neraka. Dari kecilnya rasanya tidak pernah dekat dengan agama. Mungkin dia tumbuh di rumah yang orang tuanya itu cuek sama agama. Ya, nggak peduli sama agama. Maka dia ikutlah itu. Lalu jarak antara dia dengan neraka itu sudah tinggal sehasta, Pak. Kalau mati begitu, langsung itu terjun bebas. Lalu tulisan mendahuluinya berubah menjelang mati. Ini perubahan yang apa ini? Perubahan yang baik. Perubahan yang baik. Maunya kita beginilah ya. Tapi kalau bisa dari awal lah ya. Ya, kalau bisa yang ideal itu dari awal. Itu tadi yang hadis kita itu. Ya. Segala sesuatu itu akan dimudahkan untuk mencapai finalnya. Kalau finalnya dia mati sebagai orang beriman dan orang soleh, maka biasanya tumbuhnya juga begitu. Itu jarang itu kesana dulu baru kemari, itu jarang. Ada untuk menunjukkan kekuasaan Allah Ta'ala. Lalu tulisan dia pun mendahuluinya, maka dia beramal dengan amal ahli surga. Ekstrimnya begini, Pak. Tiba-tiba masuk Islam. Kalau dia orang kafir. Nah, kalau dia orang kafir menjelang, ya ini banyak juga kejadian nih. Ya ini pernah saya saksikan nih ceritanya nih. Ada ya waktu dulu tinggal di luar itu, ada seorang anak muda kurus kering, ya kulit putih. Dia datang ke masjid di tempat saya itu, dia belum masuk Islam. Lalu ditanya sama seorang teman jamaah, ini kita udah mau qomat nih Pak, Anda mau mengapain? Oh, saya cuma mau melihat orang muslim itu ibadahnya seperti apa. Oh silakan, persilakan duduk di pojok di belakang sana. Lalu muazzinnya pun qomat, imam selesai maghrib 3 rakaat, habis selesai zikir didatangin sama teman tadi. Bagaimana, apa yang kamu lihat? Luar biasa. Lihat nih ya, luar biasa. Senang, kamu senang nggak melihatnya? Senang. Kira-kira ada ketertarikan nggak? Iya, ada. Terus bagaimana selanjutnya? Mau nggak masuk Islam? Mau. Hanya dengan melihat sekali sholat saja Pak. Ini dari ini barangkali mirip contoh ini Pak ya. Dia pun masuk Islam Bapak. Sebelum sholat Isya, ya saya syahadatkanlah dia. Ya. Lalu kita pun sholat Isya. Dia sholat pertama sholat Isya masih
lirik kiri kanan dia kan. Karena dia nggak tahu apa-apa. Selesai sholat isya, kebetulan waktu itu musim panas, ya saya bilang bahwa di dalam Islam ini ada 5 waktu sholat wajib. Ini sekarang kita baru sholat isya, nanti subuhnya karena ini musim panas agak lebih cepat. Kalau kamu sanggup itu jauh lebih baik, karena kamu sudah sebagai muslim, maka perintah kewajiban itu sudah berlaku untuk kamu. Saya tidak berbasa-basi, Pak. Jangan sampai dia nanti menyesal. Oh, saya dulu ditutup-tutupi, saya nggak tahu, begitu kan. Nah, kita kan sering begitu. Ya, janganlah, dia kan baru. Ya, saya buka-bukaan aja. Kewajiban kamu ini, kamu sudah masuk Islam begini. Apa yang terjadi, Pak? Besok subuh, ini musim panas nih, tidurnya hanya berapa jam aja itu. Dia ngetok-ngetok pintu masjid. Nah, ini yang tadi malam nih, baru syahadat. Orang jamaah belum datang, dia sudah datang. Astagfirullah. Ya, nama dia Jonathan. Jonathan. Loh, oh sudah datang. Saya pura-pura tidak tahu aja ya. Oh sudah tahu, iya bagus. Oh, silakan masuk. Ya, dia perhatikan dulu lah gitu. Udah tiba waktunya selesai. Ya, saya pikir itu hanya panas-panas begitu saja. Lagi hangat nih. Ternyata tiap subuh, Pak, datang seperti itu. Subhanallah. Jadi teringat saya ini. Ya. Dia sering mendampingi saya gitu ya, sambil belajar, baca Quran, ya. Kita habis subuh itu sering mengadakan inilah dia ya, semacam begini, ya, baca Quran, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris, lalu difahamkan. Ya, ketika masuk ke ayat-ayat yang terkait nabi-nabi itu ya, sempat saya tanya, kamu ngerti nggak? Oh ngerti. Kata dia, ayah saya itu dulu ya pendeta. Jadi sedikit banyak ini nyambung saya. Kata dia, oh iya. Hanya saja nama-namanya sama mereka, Moses, Yosef, segala macam ya. Itu Anda tahu, kita kan tahu karena bapak saya dulu begitu katanya. Apa yang terjadi, Pak? Saya pun pulang kira-kira 1 tahun lah. Di dalam mobil saya di sini dapat telepon sama salah seorang jamaah kita. Ustadz masih ingat namanya Isa? Lah ingat sekali, saya bilang. Baru meninggal. Masya Allah. Baru meninggal rumah sakit. Oh iya, dia memang kurus betul. Korban drug. Ya. Nah, coba lihat, Pak. Sudah setahun. Jadi hidup dari awal tumbuh sebagai kafir, menjelang setahun meninggal masuk Islam dan taat. Ini siapa yang istilahnya, siapa yang membuat seperti itu? Allah, tulisan. Nah, kalau ini kita nggak bisa main-main begini nih ya, karena ini sudah tulisan. Tulisan sudah mendahului dia. Artinya Allah sudah menuliskan dia mati dalam keadaan beriman. Faya'mal bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Dia pun beramal dengan amal ahli surga. Jadi asalkan jangan yang tadi sebelumnya ini. Ya, dari awal soleh menjelang mati berubah. Jadi inilah kita berusaha menjaga ya istiqomah. Ada dalam bahasa kita ada istiqomah. Baik, ada yang ingin ditanyakan, Pak? Silakan, walaupun sudah tadi ini mungkin entah ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oh iya.
daripada nggak ada yang nanya. Ustaz, jadikan semua yang ada itu sudah ditentukan oleh Allah. Betul. Bahkan semua apa yang kita lakukan pun ujungnya kehendak Allah. Betul. Misalnya wa ma tasyauna ila La iya. Allah gitu kan. Tapi kita juga ada disuruh usaha dan doa. Ya kan? Usaha dan doa. Berarti ada upaya kita juga. Betul. Nah, nyambunginya gimana itu? Misalnya di satu sisi kita diberi peluang Betul. untuk berusaha dan doa untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tapi di sisi lain Allah telah menentukan semuanya. Iya. Terhadap apa yang Betul. ada pada kita. Jadi menyambungkannya itu dia hadis tadi itu. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Segala sesuatu itu akan dibuat menjadi mudah untuk mencapai tujuan. Kalau ujungnya dia akan masuk surga, maka jalan menuju surga itu dimudahkan. Kok jadi mudah ya? Banyak anak muda yang susah untuk beragama, tetapi dia dengan usaha kerasnya. Nah, ini satu. Kemudian yang kedua apa? Allah sudah menurunkan syariat. Itu dia tadi. Urusan dunia pakai syariat. Soal ketentuan akhir saya tidak tahu. Menyambungkannya ada pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Ibarat kita mengurus urusan lah ya. Ngurus urusan dunia, ikuti prosedur dulu kan. Kamu daftar dulu, login dulu. Setelah login masuk, lalu nanti bagaimana? Apa yang kau inginkan itu tercapai enggak? Kan belum tentu. Tetapi saya sudah ikut prosedur. Nah, prosedur itulah yang dalam bahasa kitanya itu syariat. Dia sudah muslim, dia diperintah untuk beribadah, ya, mengikuti apa yang diperintahkan Allah, taat. Nah, lalu tugasmu sampai di situ. Dan biasanya kalau sudah seperti itu kamu mengikuti alur koridor, maka sebenarnya apa yang menjadi tujuanmu itu sudah dimudahkan. Yang tadi kita sebut ini kan sesekali untuk memberitahu bahwa Allah itu maha berkuasa. Jadi apa yang menjadi takdir kita itu kita tidak tahu, Pak. Cuma kita apa? Berusaha saja. Dan berusaha itu wajib. Artinya berusaha dalam soal ibadah, berusaha dalam soal rezeki, berusaha dalam berbagai kehidupan, kamu tetap ikuti usaha itu. Jangan kamu katakan saya sudah ditakdirkan sebagai orang ini, begini. Nggak bisa, karena isi takdir kamu tidak tahu. Karena dia itu kan rahasia Allah. Jadi untuk memudahkannya memang apa? Ikuti ketentuan. Lalu hasilnya serahkan kepada Allah Ta'ala. Itu saja simpelnya, mudahnya. Jadi kalau kita sudah tahu umpamanya kita katakan saja nih ya, kehilangan harta lah. Kehilangan harta. Dicari ini harta dengan cara yang halal puluhan tahun, tiba-tiba ujungnya habis. Ya. Keluar pensiunan 2 hari setelahnya, entah kenapa, kena ya bisnis investasi bodong. Yang puluhan ratusan juta itu lewat semua. Itu namanya apa? Tulisan. Itu tulisan. Kamu tidak usah sesali, serahkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi menyerahkan kepada Allah ini bukan kamu tidak boleh melalui jalur hukum, itu suatu hal yang berbeda ya. Kamu boleh saja menempuh jalur hukum untuk memperkarakannya, untuk mendapatkan mengembalikan hak kamu, itu boleh saja. Tapi secara umum begitulah gambarannya. Kita disuruh berusaha wajib dan menjauhi segala yang tidak dibolehkan itu tadi. Contohnya kematian, kecelakaan, jauhi. Wala tulqu biaidikum tahlukah. Umpamanya seorang mengendara motor
nggak pakai lampu di malam hari gelap, hah? Nggak pakai helm, kata dia, kalau hidup kata Allah saya akan hidup, boleh? Nggak boleh. Itu contoh sederhananya ya. Saya yakin betul kepada ajal. Kalau kata Allah saya selamat, ya saya selamat. Kamu tidak ikut prosedur. Ini malam gelap, kamu motormu tidak pakai lampu, kamu tidak pakai helm, kamu kencang pula lagi. Itu namanya bunuh diri. Ya. Mudah-mudahan ya tidak ada kesulitan. Ya. Jadi memang betul itu tulisan dia mati seperti itu, tetapi secara syariat dia salah. Dia salah. Dia tidak mengikuti syariat. Yang mengikuti syariat saja seperti yang kita katakan tadi, dia menjaga makanan, pola hidup sudah sesuai, umur 55 tahun lewat. Namanya sudah apa? Takdir. Jadi keimanan kepada takdir ini manfaatnya luar biasa, Pak. Membuat hati menjadi apa, Pak? Tenang. Coba kalau tidak beriman kepada takdir, bisa gila. Bisa gila. Orang saya sudah menjaga segala-galanya. Apaan ini kok bisa begini? Nah, ya enggak? Ya musim Covid kemarin lah terasa sekali takdir itu. Betul enggak? Musim Covid kemarin terasa Pak ya? Nah, itu saya melihat Covid itu mengajari kita takdir. Supaya kamu betul-betul langsung berharap dengan takdir. Kamu sudah jaga kan? Iya. 5M berapa M? Begitu kan? Positif juga, mati juga. Karena apa? Tulisan. Jadi penjagaan kamu 5M itu namanya ikhtiar. Apakah ikhtiar menentukan hasil? Tidak. Saya suami istri tidur seranjang, anak saya tidur sama saya kecil. Umur kalau nggak saya 4 tahun. Saya dan istri positif, anak saya tidak. Kalau dibilang menular, nempel tidur. Kok dia gak kena? Tulisan. Nih ya. Ada orang yang sangat menjaga. Ya, sangat menjaga, nggak mau ketemu orang. Betul ya? Semua yang tamu di depan rumahnya suruhnya ganti pakaian. Masuk, baru masuk dia pakai jarak. Positif. Positif, Pak. Nah, jadi ikhtiar tetap dilaksanakan karena itu adalah kewajiban, tetapi jangan mengatakan ikhtiar menentukan hasil. Oh tidak. Ikhtiar tidak menentukan hasil. Yang menentukan hasil itu adalah tulisan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan begini kita lebih terasa apa, Pak? Ya. Seangkatan dengan Bapak udah jadi presiden. Padahal dulu adik kelas Bapak. Dia Bapak kan, Bapak mungkin lebih qualified dari dia, tapi kok dia jadi presiden, saya jadi tidak. Ya sudah begitu tertulis. Belum tentu Bapak dia jadi presiden itu baik untuk Bapak. Dia jadi presiden belum tentu baik untuk dia akhirnya nanti. Wallahu a'lam. Kita kan tidak tahu. Ustaz, jadi gini Ustaz. Jadi kalau saya menyimpulkan, iya. Saya bekerja, berbuat, bertingkah laku apapun kegiatan sebaik-baik mungkin sesuai dengan syariat, betul. Sesuai dengan aturan, sesuai dengan kebaikan, sesuai dengan hati nurani, semuanya kita betul. Kerjakan begitu. Iya. Dalam keluarga, dalam kerja, dalam berhubungan, iya. Semuanya. Betul. Hasilnya terima apa adanya sebagai sebuah takdir. Betul. Syukuri, alhamdulillah. Iya. Sabar kalau nggak sesuai. Selesai udah. Iya, benar. Gitu aja. Itulah dia. Jadi itu yang saya pakai gitu aja. Iya. Hasil dari ceramah Ustadz nih ya. Iya. Benar-benar. Iya. Jadi pedomannya itu yang penting. Pedomannya jelas. Berjalanlah apa adanya.
Soal hasil sesuai dengan keinginan, alhamdulillah. Tidak sesuai dengan keinginan, sabar dan yakini memang takdir saya sudah begitu. Hidup tenang Pak kalau begini. Ya. Baik, alhamdulillah. Ya, sampailah kita di ujung. Kita akhiri dengan doa.